Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Sirajul Falah Bogor. Dan ucapan pertama saya ucapkan Ramadan Karim, ya, selamat merayakan atau selamat menunaikan ibadah puasa di Ramadan 1446 Hijriah, ya, tahun 2025 ini. Alhamdulillah semuanya bersamaan, ya, berbagai organisasi keagamaan yang ada di Indonesia. Baik, kita lanjutkan, ya. Ini adalah pertemuan yang kedua, ya, di mata kuliah kita, dan hari ini saya ingin membahas terkait dengan teori-teori dari pengembangan kurikulum, ya, khususnya specifically dalam Islamic Education atau pendidikan agama Islam PAI, ya. Jadi kita akan bahas teori-teori tentang pengembangan kurikulum, ya, di mana kalau kita telah sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa teori itu sangat penting, ya, dalam pengembangan kurikulum, ya. Mungkin kalau di level degree, ya, sarjana dengan master mungkin masih hanya membacakan ataupun juga mengikuti dari teori-teori yang sudah ada. Nanti di level doktoral atau PhD itu sudah mulai mengembangkan teori tentang kurikulum pendidikan agama Islam, ya. Kemarin kita juga sudah mengenal ada beberapa implementasi dari teori pendidikan agama Islam, ya, mulai dari pondok pesantren, ya, salafiyah dengan khalafiyah, kemudian juga ada madrasah, ya, kemudian juga ada sekolah dasar SD, SMP, SMA, SMK dengan PAI-nya, ya, kemudian juga ada madrasah dengan Quran hadis, akidah akhlak, kemudian juga sejarah kebudayaan Islam dan juga fikih, ya. Nah, dari situ berkembang juga namanya SDIT, ya, Sekolah Dasar Islam Terpadu, SMPIT, SMAIT, SMKIT, itu juga berkembang, ya. Nah, selain itu juga pondok pesantren tadi yang sifatnya modern, yaitu juga berkembang dengan berbagai kurikulum yang terus, ya, mengikuti dari perkembangan zaman dan juga kebutuhan dari peserta didik, ya. Kemudian juga saat ini juga berkembang ada semisal sekolah alam, gitu, ya, berkonsep atau berbasis Islam, ya. Kemudian juga muncul muncul juga ada kutab, ya, tempat pembelajaran juga, ya. Kemudian juga berbagai lembaga pendidikan, ya, yang memang berbasiskan keislaman, ya. Ini sekarang saat ini sudah sangat berkembang, sehingga kemudian sebelum kita memahami kenapa sih perkembangan itu muncul, kenapa sih kemudian istilahnya itu berbagai kurikulum itu dikembangkan, ya, salah satu jawabannya adalah, ya, karena memang kebutuhan yang ada di masyarakat, ya, kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat, pemerintahan, bangsa, dan juga negara. Baik, ya, kita akan bahas ini, dan tujuannya tentu saja adalah memberikan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif terkait dengan bagaimana teori-teori pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Baik, kita mulai dari pemahaman dulu nih, ya. Jadi pertama adalah teori kurikulum yang sifatnya itu humanistik,
ya dalam pendidikan agama Islam. Ya, jadi humanistik berarti ya memanusiakan manusia gitu ya. Kenapa? Ya salah satunya adalah karena misalnya kalau kita lihat sekarang ini ya baik itu di sekolah umum ya ataupun sekolah Islam bahkan juga di pondok pesantren gitu ya, itu banyak sekali terkadang siswa ya atau peserta didik itu justru dibebani dengan berbagai, ya di sini berarti adalah kegiatan baik itu intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler gitu ya. Secara spesifik peserta didik itu sering sekali dibebani dengan mata pelajaran yang begitu banyak gitu ya, sehingga kemudian jadi tidak memanusiakan peserta didik, jadi justru malah menjadi beban yang ada biasanya siswa itu akan stres, akan apa, banyak sekali, belum lagi nanti ada apa istilahnya itu pekerjaan rumah ya, tugas-tugas dari guru dan lain sebagainya, sehingga melihat bahwa pendidikan yang sebagian ya menunjukkan justru beban bagi peserta didik atau bagi siswa, maka muncullah teori terkait dengan kurikulum humanistik ya, ya berbasis kemanusiaan lah ya gitu ya. Nah kita lihat ya, karena ini kita bicara tentang teori secara umum yang ada di berbagai belahan dunia gitu ya, tidak hanya PAI ya, maka ya wajar kenapa muncul humanistik. Nanti akan mengatakan ya kalau PAI kan mestinya memang sudah humanistik gitu ya, sudah sesuai dengan manusia. Kenapa? Alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, atau walladzi ba'asa fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah ya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman dan seterusnya. Artinya mestinya ya secara teori bahwa pendidikan agama Islam itu ya memang memanusiakan manusia, menjadikan manusia itu menjadi manusia seutuhnya atau manusia yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala ya, itu teorinya. Tapi kadang prakteknya itu karena mungkin apa perkembangan dari ilmu pendidikan ya secara umum, kemudian juga keinginan yang begitu banyak dari apa orang tua ataupun guru, sehingga kemudian beban dari berbagai ya materi mata pelajaran itu diberikan kepada siswa ya, belum lagi nanti yang kemudian menjadikan siswa itu seolah-olah itu menjadi apa ya, menjadi semacam robot yang diajarkan terus-menerus gitu tanpa memberikan istilahnya itu haknya sebagai anak-anak, sebagai remaja, sebagai peserta didik. Nah, di sini kemudian muncullah teori kurikulum humanistik. Ya, kenapa? Karena yang namanya humanistik itu ya fokus pada potensi individu. Ya, jadi kalau kurikulum humanistik itu dia fokus kepada potensi individu. Kenapa? Saya selalu katakan kemarin itu ya, ya dikatakan apa? Don't teach bird to swim misalnya gitu ya, don't teach fish to fly gitu ya. Jadi jangan mengajarkan ikan untuk bisa terbang, jangan mengajarkan misalnya burung untuk berenang gitu ya. Dan di sini konteksnya sebenarnya masing-masing itu punya potensi yang berbeda-beda. Ada orang yang suka banyak bicara, ada yang orang mungkin pendiam, tidak banyak bicara gitu ya. Ada mungkin sukanya dengan matematika, sukanya dengan hitungan, sukanya dengan hafalan, ya sukanya dengan mungkin analisa, sukanya dengan mungkin ekspresi atau leadershipnya. Nah, itulah kemudian fenomena yang ada, sehingga dibutuhkan adanya kurikulum yang memang bisa mengembangkan dari potensi dari individu masing-masing. Ya, makanya kemarin sempat muncul istilah itu apa? Disebut dengan apa, pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua bahwa kurikulum humanistik ini ya itu juga merupakan atau memberikan ya pengalaman belajar yang bermakna. Kalau konteks sekarang berarti ada namanya meaningful ya, jadi ada meaningful, jadi pembelajaran yang bermakna. Sama juga kita nih ya di Magister Pendidikan Agama Islam ini, jadi kalau kita hanya mendengarkan saja gitu ya, mendengarkan terus, nggak, tidak diberikan waktu untuk berkomentar, berkontribusi, mengungkapkan ide dan gagasannya, mungkin mengerjakan proyek-proyek tertentu gitu ya, itu kurang ada learning experience ya, kurang ada pengalaman belajar. Itu pertama tuh ya. Jadi pengalaman belajar ini sebenarnya pengalaman
ya, learning experience di mana ketika kita masuk, kita belajar, ya, walaupun ini sudah ada, cuman belum sampai ke level master ya. Artinya itu kita sedang saum, sedang puasa, kemudian kita masuk kelas gitu. Ini juga sebenarnya pengalaman belajar juga, tapi bukan hanya itu. Ya kita harapkan itu, oh ternyata ada nih dalam bentuk peningkatan dari learning experience, yaitu nanti menganalisis, kemudian juga memahami apa makna ataupun juga apa manfaat dari kita belajar di ya STI Sirojul Falah ini. Ya, jadi pertama adalah pengalaman belajar, yang kedua adalah bermakna. Bermaknanya ya paham ya, kalau misalnya siswa di MI, SD, SMP, SMA gitu ya, ketika dia belajar tentang sholat misalnya, oh karena memang sholat itu wajib gitu ya, sehingga dia harus belajar sholat. Kenapa harus berwudu? Ya karena sholat itu harus ada wudunya gitu ya. Kemudian kenapa dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya itu adalah kebutuhan pokok gitu ya. Itu kalau SD, SMP, SMA, MI, MTS, aliyah gitu ya. Kalau kita di kelas ini berarti kenapa? Ya apa sih maknanya kita belajar ini? Ya bermakna tidak sih kita belajar? Ya tentu saja sangat bermakna ya. Kita bisa mengembangkan pengetahuan, mengembangkan jaringan, kita bisa berdiskusi ya dengan dosen, dengan teman-teman satu kelas gitu ya. Nah, itu kita bisa belajar gitu ya. Jadi pengalaman belajar yang bermakna. Pengalaman belajarnya yang kedua adalah makna dari belajar itu. Artinya belajar itu ada manfaatnya, ada maknanya, ada artinya, ada tujuannya lah, lebih kurang seperti itu gitu ya. Oke, itu pengertian dari kurikulum humanistik. Yang kedua ada prinsip ya. Jadi prinsip dari kurikulum humanistik ini lebih kepada aktualisasi diri dan kebebasan memilih ya. Itu yang pertama. Artinya ya kalau sekarang sudah dilebur tidak ada IPS FIPA gitu ya. Sebenarnya dulu itu ya bagian juga dari bahasa agamanya itu ijtihad gitu ya. Ide gagasan dari dari perumus kurikulum terdahulu adanya IPA IPS gitu ya untuk jurusan gitu ya. Sekarang pun kita kan ada juga ya. Kita selain kalau kita kan di PAI ya Pendidikan Agama Islam, nanti ada PGMI ya Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, ada lagi nanti Pendidikan Guru BA ya Bahasa Arab gitu ya. Nah, mungkin ke depan ada lagi pendidikan guru fikih, pendidikan guru misalnya Quran hadis misalnya gitu kan ada gitu. Cuman sekarang masih belum ada karena mungkin permintaannya belum begitu banyak gitu ya sehingga PA itu mencakup dari 4 mata pelajaran ya. Jadi prinsipnya adalah aktualisasi diri dan kebebasan memilih. Maknanya setiap peserta didik gitu ya, setiap siswa itu ya diberikan kebebasan untuk dia sebenarnya potensinya tadi apa, interestnya itu ke apa. Nah, di sini memang muncul ya sedikit debatable gitu ya. Artinya apakah dia akan fokus misalnya seorang anak itu dia suka menghafal Al-Quran gitu ya. Apakah dia terus saja menghafal Al-Quran sampai mungkin misalnya gitu, sampai hafid 30 juz misalnya. Nah, apakah sudah selesai sampai di situ atau mungkin perlu juga dikembangkan skillnya gitu ya. Atau juga yang suka matematika, apakah dia matematika terus gitu ya. Nah, ini pentingnya nanti sebenarnya bukan hanya memilih, tapi pilihan itu memang biasa didasarkan kepada juga analisis dan juga perkembangan dari ilmu pengetahuan gitu ya. Saya ingat sekali nih cerita diri sendiri aja ya gitu. Saya dulu waktu kecil kayaknya tuh pemalu sekali gitu ya. Pokoknya malu lah ketemu orang gitu. Bicara di depan juga terakhir saya ingat sekali ketika suruh buat sambutan di sekolah itu terakhir saya itu menolak karena nggak biasa gitu ya. Tapi sekarang karena sering ngajar ya 20 tahun lebih jadi suka ngomong jadinya gitu ya. Jadi jadi tergantung ya, memang lingkungan juga nanti mempengaruhi gitu ya. Jadi aktualisasi diri dan kebebasan memilih sebenarnya ya mungkin setiap pelajar itu kan dia kita sebut itu mungkin agak sedikit labil ya. Artinya jadi sukanya apa bisa dikembangkan silakan mau suka sejarah, mau suka mungkin akidah, mau suka mungkin akhlak, mau suka mungkin tafsir, mau suka mungkin dia berbicara gitu ya. Nanti makanya diakomodir dalam metode pembelajarannya. Ini penting ya, makanya setiap guru itu wajib tuh memahami metode pembelajaran tidak hanya satu metode saja. Nah, kemudian yang penting juga di humanistik ini adalah pembelajaran kontekstual gitu ya. Nanti kita akan menemukan nih benang merah atau benang hijau ya antara satu kurikulum dengan kurikulum yang lainnya. Ingat ya bahwa kurikulum ini adalah teori ya. Teori itu adalah ide gagasan
Ya, walaupun kita masih ingat kemarin kalau teori itu adalah ya level yang lebih tinggi daripada pengetahuan, ya lebih tinggi daripada hipotesis ataupun juga konsep gitu ya. Jadi teori itu sudah terbukti memang oh iya betul ternyata kurikulum humanistik itu menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena salah satunya prinsipnya adalah apa? Pembelajaran kontekstual. Ya, pembelajaran kontekstual itu kan ya kita belajar hari ini misalnya kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam misalnya gitu ya. Nah, kalau hanya kita bicara tentang misalnya, sebenarnya bukan hanya ya, misalnya tentang fase Mekah, fase Madinah, hijrah, perang Badar, ya perang Khandaq, perang Azab dan sebagainya, itu kan kesannya itu ya sejarah saja, padahal mestinya kita kontekstualisasikan di era sekarang gitu ya. Misalnya di semangat hijrah misalnya gitu ya, semangat hijrah kita akan menemukan oh ternyata hijrah bukan hanya sifatnya lebih luas lagi bukan hanya dari Makkah ke Madinah tapi dari hal-hal yang sifatnya itu mungkin buruk ke yang baik gitu ya. Nah, itu kan konsep untuk kontekstualisasi. Fikih juga sama gitu ya. Ketika fikih dulu tuh bicara tentang misalnya babul ma, air gitu ya, tentang cara berwudu, kan ada bagian-bagian yang mungkin bisa dikembangkan dalam artian itu mungkin cara wudhu gimana nih kalau orang sekarang wudhu itu sebagian ada wudhunya itu di kamar mandi biasanya nih gitu ya. Nah, di kamar mandi itu wudhu karena ada kerannya sekalian di situ atau mungkin ada pakai gayung malah gitu ya. Zaman dulu kan pakai sebelumnya dulu malah nggak ada keran gitu, makanya ada istilah Hanafiyah gitu ya. Hanafi itu artinya keran untuk melihat bagaimana perkembangan. Jadi kontekstual. Belum lagi nanti masalah haji, kemudian juga sholat gitu ya, itu yang fikihnya. Masalah akidah juga sama. Bagaimana akhlak juga di era sekarang itu juga penting sekali gitu ya. Nah, jadi prinsipnya ada aktualisasi diri, ada kebebasan memilih dan pembelajaran kontekstual gitu ya. Nah, implementasinya diharapkannya itu dari humanistik ini ya siswa itu berpikir lebih kritis. Nah, gitu ya. Ini biasanya bedanya memang pembelajaran yang sifatnya mungkin agak sedikit pengaruh ya dari teori-teori dari Western ya, karena humanistik ini kan dari Barat ya, dari Western gitu, sehingga memang ya siswa itu harus berpikir kritis gitu ya. Kritis itu dalam artian ya mempertanyakan. Tapi kalau budaya di Timur kadang tidak semuanya cocok gitu ya. Misalnya nggak boleh bertanya berlebihan gitu. Misalnya bertanya di mana Aina Allah, di mana Allah misalnya gitu kan. Jadi bagian akidah misalnya gitu ya. Walaupun ya kalau kita yang terbawa ya atau tercelup gitu ya, tersibgoh ya oleh pemikiran-pemikiran Western biasanya ya perlu lah ya mahasiswa apalagi kalau mahasiswa itu didorong untuk mereka itu berpikir kritis. Jadi bukan hanya mengikuti saja ya. Kalau di Al-Qur'an sendiri kan jelas ya di surat Al-Isra ya dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula ya wala taqfu jangan kita mengikuti ya satu pengetahuan satu ilmu yang kita tidak punya pengetahuannya wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan mengikuti sesuatu teori yang kita itu tidak punya ilmunya tentang itu. Kenapa? Karena pendengaran, kemudian juga penglihatan, ya, kemudian hati juga itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Maknanya berarti ya kita perlu mengembangkan dari berbagai ilmu pengetahuan, termasuk juga kurikulumnya. Gitu kan ya kan jelas sekali itu berarti ya kita memang didorong untuk kita nggak boleh ya taklid gitu kan ya hanya mengikuti saja gitu ya tanpa adanya argumentasi atau dasarnya gitu kan ya. Nah, itu penting sekali itu ya kemudian juga mengaitkan dengan pengalaman. Nah, ini biasa kaitan dengan kurikulum ya spesifiknya di pendidikan agama Islam ya misalnya saya selalu menyampaikan misalnya kalau kemarin bicara tentang sholat gitu ya, sudah sholat itu usia 7 tahun, berarti sebelum 7 tahun itu sudah diajarkan untuk sholat ya. Sebelumnya lagi diajarkan untuk wudhu. Nah, kemudian ketika seorang anak misalnya dia di usia 9, 10, 11, 12 itu sudah sampai kepada balik ya, usia balik ya, mumayyiz. Nah, di usia balik ini kan mereka sudah harus apa mandi wajib ya, kemudian juga mungkin yang putrinya itu yang perempuannya sudah haid gitu ya, kemudian
kemudian juga yang laki-laki juga sudah mimpi ya. Nah, itu kan berarti sudah harus diajarkan tata cara mandi wajibnya, kemudian bersih bebersihnya ya, cara bersih mandi dari haid misalnya bagi perempuan itu kan harus diajarkan gitu, sehingga ada kurikulum yang ada itu dikaitkan dengan pengalaman dia gitu ya, pengalaman bagaimana ketika menginjak usia remaja awal, kemudian nanti ke remaja akhir di SMP, SMA gitu ya. Nah, itu kan perlu, artinya ada pengalaman. Belum lagi nanti pengalaman yang sifatnya mungkin dia suka pernah berjalan dengan pernah berjalan dengan keluarganya, atau mungkin sampai yang ada sudah umroh, atau mungkin pergi ziarah dan lain sebagainya. Nah, di situ ada pengalaman-pengalamannya gitu ya, ada pengalaman-pengalaman yang mestinya memang dikaitkan, karena dengan pengalaman itu nanti dia akan menemukan, oh ternyata saya belajar PAI ini memang ada maknanya nih, ada manfaatnya lah, simpelnya seperti itu ya. Jadi implementasi dari kurikulum humanistik ini sebenarnya mendorong siswa untuk berpikir kritis, kemudian mengaitkan dengan pengalaman sehari-hari ya, sehingga siswa itu ketika belajar PAI itu bukan hanya teori tapi memang ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya. Selanjutnya ya, selanjutnya ini teori, kalau tadi pertama teori humanistik, yang kedua adalah teori kurikulum behavioristik. Ya, nah tadi kalau humanistik kan berarti human lah ya, manusia gitu. Kalau behavior ya, behavior lah lingkungan berarti ya. Kita lihat. Jadi behavioristik itu pertama adalah dari sisi definisi, yaitu perubahan perilaku hasil belajar ya, yang biasanya menggunakan stimulus respons ya. Jadi ada yang menstimulus, ada responnya. Jadi bagaimana ketika seorang itu belajar tadi wudhu, ya berarti dia sudah bisa berwudhu dan melaksanakan wudhu itu. Gitu kan ya. Ya, kemudian ketika dia sudah misalnya harus mengucapkan, misalnya di akidah akhlak itu harus mengucapkan salam misalnya, maka ketika dia bertemu dengan gurunya, dengan temannya, dengan orang lain, dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Seperti itu ya. Jadi dari sisi hijrah, dari sisi sejarah kebudayaan Islam juga sama, dari sisi Quran juga sama, gitu ya. Kayak itu adalah pengertiannya. Sedangkan secara prinsipnya, jadi prinsip dari kurikulum behavioristik ini adalah tujuannya itu terukur dan penguatan positif. Jadi memang ini tidak lepas dari yang namanya positivisme. Jadi bagaimana behavioristik ini membawa kepada peserta didik atau siswa yang kemudian hasil dari pembelajarannya itu bisa diukur, ya bisa diukur. Misalnya tadi, ya misalnya anak SD itu membaca surat Al-Fatihah misalnya gitu kan ya, maka ukurannya adalah dia membaca surat Al-Fatihah dengan baik dan benar, makhrajnya, tajwidnya gitu ya. Ya, jadi cara dia membacanya, kelancarannya itu kan dia terukur. Nah, termasuk juga evaluasi yang objektif. Nah, ini penting nih ya. Jadi sering sekali kan kadang itu evaluasi atau sistem evaluasi itu kan perlu betul-betul memang ya apa adanya gitu ya. Seorang guru kan memberikan memang apa adanya. Tapi kalau dia kurang ya katakan kurang. Kalau dia misalnya itu bagus, siswa itu bagus ya katakan bagus gitu. Kalau kurang bukan berarti kemudian wah kamu nggak bagus nih, belajarnya kurang serius. Bukan, tapi justru di semester berikutnya mungkin atau perbaikan, atau mungkin bisa disampaikan dari awal. Karena evaluasi ini kan kalau di teori kurikulum behavioristik itu bukan hanya di akhir ya, tapi justru formatif ya, dalam artian itu keseharian, yaitu justru pentingnya di sana gitu. Jadi ada stimulusnya. Kenapa nih di tugas pertama, proyek pertama tidak melakukan, besok lagi kenapa? Jadi dia memang dari awal prosesnya itu ya. Jadi tujuannya itu adalah memang evaluasi yang objektif dari prinsipnya. Nah, implementasinya yaitu reward and punishment dalam akhlak ya. Biasanya itu kalau PAI itu kan tujuannya spesifik ya, sehingga ya ada reward, ada punishment. Ya, kita sepakati lah bahwa rewardnya itu berarti adalah ada hadiah gitu ya, atau mungkin hadiah kan bisa dalam bentukannya memberikan bintang misalnya, memberikan nilai yang bagus ya, kemudian juga mungkin sekali kita kasih reward yang dia senang dan sebagainya, termasuk juga punishment. Nah, punishment ini ya kalau zaman sekarang ini memang tidak boleh nih ya ke misalnya ke fisik misalnya gitu ya. Ya memang pembelajaran ataupun juga punishment yang membawa kepada kesadaran atau memberikan kesadaran bahwa oke, karena mungkin saya tidak melaksanakan atau membuat
project ini, maka saya layak untuk mendapatkan punishment. Dan reward and punishmentnya ini kan memang dilakukan atau disepakati itu di awal. Jangan sampai nanti siswa itu tidak tahu. Kalau perlu malah ditulis di istilahnya itu di dinding sekolah tuh gitu ya, bahwa siapa saja yang misalnya datang terlambat suruh baca Al-Quran apa gitu ya, kemudian yang mungkin tidak mengerjakan atau mungkin pemahamannya kurang, suruh apa misalnya itu apa membuat satu tulisan atau mungkin menyampaikan di depan teman-temannya dan sebagainya. Nah, itu konsep dari reward and punishment ya, ada iqab gitu ya, ada ajar, ada istilahnya hadiah, ada juga hukuman. Itu menjadi satu yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya dalam dunia pendidikan gitu ya. Nah, kalau di PAI tadi kan sudah sangat spesifik gitu ya, rewardnya itu apa. Jadi disebutkan di modul PAI ini ya. Di kalau modul kan berarti dia di kurikulum Merdeka. Oke, ini yang kedua ya. Jadi teori kurikulum behavioristik nanti lebih detail kita bisa diskusi dan nanti kita bisa pelajari. Yang berikutnya adalah teori kurikulum rekonstruksi sosial ya, dari pendidikan agama Islam. Jadi ini memang kalau kita bicara tentang teori kurikulum atau teori pengembangan kurikulum ya, yang paling banyak itu ya memang tadi ya dari Western gitu ya, di mana humanistik dianggapnya mungkin kalau pendidikan sekarang itu mungkin apa kurang memanusiakan manusia gitu ya. Kemudian setelah itu ada behavioristik gitu ya, ada kepada ukuran yang jelas, kemudian itu tujuan gitu ya, kemudian juga evaluasi yang objektif. Nah, itu karena memang dilihat ada beberapa hal seperti sekarang aja misalnya anak-anak itu kenapa ada yang sekolah itu ada yang mungkin nggak semangat untuk sekolah gitu karena mungkin tugas-tugasnya banyak dan sebagainya. Nah, itu bisa kita analisis. Nah, itu memang level di master. Oke, yang ketiga yaitu teori kurikulum rekonstruksi sosial ya dalam pendidikan agama Islam ya. Jadi ingat kurikulum itu sebagai alat perubahan ya. Kenapa? Karena berubah karena memang di semester sebelumnya kita menemukan mengidentifikasi adanya permasalahan gitu ya, adanya permasalahan tadi misalnya apa nilainya itu mungkin kalau dilihat dari nilainya itu apa mengalami penurunan, kualitas pembelajarannya juga ya, kemudian juga ternyata tuntutan dari masyarakat yang terus meningkat gitu ya, yang berubah lah gitu ya, kemudian juga nanti kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, itu sudah cukup jelas sehingga kurikulum ini ya memang penting ya, bukan hanya penting dan harus gitu ya, menjadi jawaban bagi perubahan yang ada di masyarakat. Nah, kemudian rekonstruksi kan jelas ya. Jadi membangun ulang ya sistem sosial yang ada di masyarakat ya. Jadi memperbaiki nih. Jadi prinsipnya itu lebih kepada identifikasi masalah sosial yang nyata gitu ya. Nah, sekarang ini kan banyak sekali nih permasalahan yang dihadapi di masyarakat ya. Mungkin mulai dari tawuran ya, mulai dari bullying ya, mulai dari mungkin ya apa misalnya itu bahkan terjadi pembunuhan dan sebagainya. Nah, ini biasanya itu terjadi karena memang ya ya kalau kita katakan kalau perspektif agama itu ya memang masyarakat itu jauh dari atau mungkin mulai ya bukan jauh ya mulai atau mungkin mulai menjauhi dari agama. Jadi kenapa? Karena agama mungkin kesannya tadi itu ya di beberapa tempat itu ya dianggap sebagai menjadi beban ya dan lain sebagainya. Nah, prinsip dari konsep sosial ini juga pembelajaran berbasis proyek ya, di mana memang siswa itu diberikan waktu atau diberikan masa, diberikan satu kesempatan ya untuk melakukan berbagai proyek ya. Proyek-proyeknya ya simpel lah. Saya yakin ini guru-guru kan sudah paham semua nih bagaimana proyek yang memang bisa membawa kepada siswa agar lebih aktif, kreatif ya dalam pembelajaran ya. Nah, nanti implementasinya biasanya terkait dengan isu keadilan sosial dalam Islam ya, proyek amal membantu sesama dan lain sebagainya ya. Terutama nanti kan misalnya ada pembelajaran tentang zakat, infak, sodako, wakaf gitu ya. Atau mungkin juga di sejarah tuh misalnya tentang apa Palestina misalnya, itu kan isu sangat kekinian ya. Kalau simpelnya kalau desa ya udah membuat misalnya mewarnai gambar masjid
Masjidil Aqsa misalnya gitu ya, atau yang paling terkenal misalnya Qubatus Sohro misalnya gitu kan, itu bisa juga. Atau mungkin mulai membuat sebuah tulisan pendek, pendapat, ide, gagasan, atau mungkin membuat video, atau mungkin juga membuat short movie, atau mungkin juga membuat semacam istilahnya itu tulisan. Itu semua adalah project-project, atau mungkin Tulisan diskusi nempel. ya, bicara tentang satu isu tertentu. Ya, terutama jadi ya kaitannya dengan memang yang ada hubungannya dengan ya mata pelajaran lah ya di PAI itu. Jadi isu keadilan sosial ini kan banyak sekali nih. Misalnya nih ya, misalnya kalau kita agak lebih tinggi nih, kenapa ya negara-negara maju itu kok kebanyakan bukan Islam gitu ya? Kenapa ya negara-negara yang katanya bersih kotanya gitu ya, negaranya bersih kok bukan Islam gitu ya? Kenapa yang teknologinya itu maju yang belum tentu bukan Islam gitu ya? Nah itu kan isu-isu sosial. Belum lagi ini kenapa ya banyak yang tukang ngamen atau mungkin pengemis gitu ya, kalau kita lihat nih di bulan Ramadan apalagi ini ya, itu kok banyaknya orang Islam gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau jawabannya ya ya karena kita mayoritas Muslim gitu ya. Kalau kita misalnya pergi ke Cina gitu ya, mungkin ya kalau ada gelandangan atau pengamen atau yang minta-minta ya orang Cina gitu ya. Ke Eropa juga gelandangan kan banyak sekali juga di sana gitu. Jadi ya kita mungkin kalau bahasa ini tuh perlu lebih jauh lagi lah jalan-jalannya gitu ya. Pikniknya lebih jauh lagi gitu. Jadi nanti bisa menyampaikan. Jadi bukan hanya kenapa di Indonesia kok yang pengemisnya banyak orang Islam, koruptornya banyak orang Islam, misalnya gitu ya. Contoh ini ya gitu ya. Karena memang kita mayoritas orang Islam gitu ya. Kalau di Cina yang koruptornya ya berarti orang Cina gitu ya. Di Eropa yang koruptornya kalau ada ya orang 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 Eropa gitu ya. Jadi kita lihat lah bagaimana sebenarnya isu-isu dari sosial yang ada di masyarakat. Masalah akidah juga kita bisa sampaikan lah, misalnya kalau di Bogor kan kenal nih dulu ada Musodek gitu ya. Mungkin kalau kita bilang ada Ahmadiyah gitu ya, ada mungkin ada Syiah gitu. Itu kan atau mungkin juga kepercayaan-kepercayaan yang mungkin menurut kita itu bertentangan dengan akidah Islam gitu kan ya. Itu kan perlu dijelaskan, dan kan ada banyak yang viral biasanya gitu. Jadi kalau anak-anak kan seneng tuh, oh yang lagi viral apa nih gitu ya. Ya, sekarang yang lagi viral itu apa ya? Ada pembunuhan gitu ya. Kemudian juga oh lagi Ramadan sekarang. Itu kan banyak sekali video-video yang viral gitu ya. Mungkin kemarin apa ya, banyak lah gitu ya. Nah, itu adalah implementasinya. Jadi hampir sama nih, nyambung juga dengan meaningful, kemudian juga apa ya deepful juga, joyful juga nih. Jadi mereka belajar itu memang ada manfaatnya. Kita juga sama nih, belajar di sini juga ada manfaatnya gitu. Jadi bukan hanya menghabiskan masa, waktu, bukan hanya mengisi waktu luang, tidak, tapi kita ada manfaatnya. Nah, proyek amal membantu sesama, nanti terutama kaitan dengan apa? Kan kalau di PH itu kan lengkap ya, dari akidahnya, akhlaknya, fikihnya, Qurannya, hadisnya, ya kemudian juga sejarah kebudayaannya itu bisa dibuat ini tematik tuh sebenarnya itu ya. Jadi sekali belajar kemudian dia bisa nyambung ke mata pelajaran yang lainnya. Kalau PAI kan memang disambungkan seperti, tapi kita lihat juga nanti apakah kurikulum PAI yang ada itu memang seperti itu, atau mungkin malah apa ya di Indonesia ini kita bisa lihat juga apa istilahnya itu analisisnya. Makanya nanti salah satu dari challenge kita untuk learning experience untuk mahasiswa S2 ini adalah mendeskripsikan dari kurikulum yang ada ya, tapi tadi secara kritis gitu ya, secara mendalam bacanya itu. Jadi bukan hanya oh ya udah ini udah bagus nih, jalanin aja gitu. Oh ini kan udah peraturan dari pemerintah ya sudah. Tidak seperti itu, tapi lebih kritis gitu ya. Lebih kritis itu lebih deep, lebih mendalam dalam membacanya. Oke, ini adalah teori dari kurikulum rekonstruksi sosial di PAI ya. Kemudian ada juga teori dari kurikulum subjek akademik dalam PAI ya. Jadi kalau zaman dulu gitu ya, zaman dulu itu ketika kita bicara tentang kurikulum kan spesifiknya adalah mata pelajaran gitu ya, mata kuliah gitu ya. Nah, padahal sebenarnya bukan hanya itu tuh ya, bukan hanya itu. Tapi juga istilahnya itu yang lainnya juga gitu ya, yang lainnya juga. Makanya kita perlu dikembangkan dari sisi istilahnya itu apa?
pengertiannya, ruang lingkupnya, termasuk perkembangan dari teori itu sendiri ya. Tadi kalau dulu itu mata kuliah atau mata pelajaran, sekarang lebih luas lagi. Bukan hanya itu, bahkan semua kegiatan terkait dengan tujuan pendidikan yang ada di lembaga pendidikan itu adalah bagian dari kurikulum yang harus disiapkan. Sehingga kalau kita bicara tentang kurikulum subjek akademik berarti ya fokus pada penguasaan materi. Ya materi dalam hal ini kalau di sekolah menengah, sekolah dasar dan menengah itu berarti ya materi pelajaran yang mendalam. Kan ya, jadi materi pelajarannya, mata pelajarannya lah, simpelnya seperti itu ya. Nah, kemudian prinsipnya struktur disiplin ilmu jelas, kurikulum yang sangat sistematis. Ya, artinya struktur keilmuannya nih. Ya, makanya kalau kita ya boleh saja mengkritik, misalnya akidah dengan akhlak gitu ya. Mesti ini yang di IMTS Aliyah ya. Misalnya akidah dengan akhlak mestinya, jadi dia tersendiri gitu. Makanya di pondok pesantren rata-rata mata pelajaran akidah ya akidah gitu ya, atau tauhid gitu ya akhlak atau adab gitu ya tersendiri gitu kan ya. Kenapa? Karena memang dua hal yang berbeda, tapi kemudian kalau di Kemenak itu disatukan. Quran hadis juga sama. Ya bolehlah mungkin agar image-nya oh berarti pedoman kita adalah Quran hadis gitu ya. Tapi kan sebenarnya ilmu Al-Quran sendiri, ulumul Quran itu sangat banyak sekali ya. Kemudian juga ulumul hadis itu berkembang luar biasa gitu. Sehingga kalau digabungkan dua-duanya gitu ya, jadi seolah-olah itu malah jadi apa mengkerdilkan dari ilmu itu sendiri ya. Ulumul Quran itu banyak ya, ulumul hadis juga banyak. Sehingga ya kalau di pesantren tadi kembali di pesantren dan juga di beberapa sekolah yang memang fokus keagamaan biasanya ya Quran tersendiri, hadis tersendiri gitu ya. Nah, kemudian nanti ada fikih, kemudian juga ada sejarah kebudayaan Islam gitu ya. Nah, kemudian juga nanti ya tadi yang paling penting sebenarnya ya bahasa Arab gitu ya. Tapi kemudian akhirnya dipisahkan dari PAI di Indonesia ini ya. Nah, padahal ya mestinya kalau belajar akidah ya pakai bahasa Arab, belajar akhlak ya pakai bahasa Arab. Jadi dia adalah satu ilmu alat gitu ya. Jadi harus dikuasai gitu ya. Nah, ini tiba-tiba belajar akidah sumbernya dari misalnya bahasa Indonesia gitu ya, belajar Quran nanti banyak terjemahannya, belajar hadis juga dari terjemahannya, ya tentu saja kurang dari sisi reference atau mind referencesnya ya. Oke. Nah, kemudian tadi implementasinya yaitu dalam bentuk materi yang terstruktur berdasarkan cabang gitu ya, materi terstruktur berdasarkan cabang-cabang dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya kalau kita lihat di PAI misalnya gitu ya, tadi yang belum dibahas misalnya fikih misalnya gitu ya, fikihnya apa saja nih sudah diharapkan ketika mereka sampai ke ya aliyah misalnya mereka betul-betul sudah paham semua atau belum gitu ya, itu yang aliyah. Kalau yang SMA bagaimana gitu ya, yang SMA gitu ya. Nah, ini juga penting. Makanya kemarin kita sempat bicara tentang mestinya kurikulum itu juga dia berkesinambungan, continuous gitu ya. Berkesinambungan artinya sayang kalau misalnya seorang anak, misalnya siswa itu pertama sekolah di SD gitu ya, kemudian ke MTS ya, kemudian balik lagi ke SMA, atau mungkin dia dari MTS kemudian ke SMA misalnya gitu ya. Jadi mungkin kalau bahasanya itu ya apa ya, ilmunya itu nggak khatam lah gitu ya. Jadi nggak sempurna, nggak selesai masagi ya untuk orang Sunda wah gitu ya. Jadi nggak masagi ilmunya itu karena kepotong gitu, karena dia berpindah ke level pendidikan yang berbeda gitu ya. Jadi metode ceramah dan diskusi ini juga penting ya, karena memang beberapa ya ceramah itu perlu, tapi kemudian perlu dikombinasikan. Jangan hanya mendengarkan saja. Saya juga jangan mendengar saja nih ya. Udah 42 nih. Saya lihat kayak 3 menit lagi nih ya. Ini adalah teori subjek dari teori kurikulum subjek akademik. Ya mata pelajaran ini yang lebih spesifik. Nah, perbandingannya seperti ini ya. Jadi kalau humanistik fokus utamanya adalah potensi individu, behavioristik adalah perubahan perilaku ya, kemudian rekonstruksi itu perubahan masyarakat ya. Prinsipnya kalau humanistik itu adalah aktualisasi diri, kalau di behavioristik adalah penguatan positif, kemudian rekonstruksi kepada masalah sosial.
implementasinya dalam bentuk berpikir kritis, kemudian reward and punishment, ya kemudian juga proyek amal gitu ya untuk rekonstruksi sosial. Nah, sebagai teori tentu saja kita bisa kembangkan atau mungkin kita bisa mengatakan ya kita ambil saja dari Islam yang ada ya berpikir kritis tadi ada reward and punishment itu ada hal jazaul ihsan illal ihsan. Proyek amal juga banyak sekali ya malu ala makanatikum ini amilun misalnya gitu ya kan banyak sekali yang menunjukkan itu. Oke, kemudian nah implementasinya begini, foto saya biar kelihatan lah gitu ya. Jadi implementasi di teori kurikulum yang ada di Indonesia, misalnya humanistik nih di sekolah Islam modern fokus pada pengembangan karakter. Itu kalau yang kurikulum humanistiknya. Kemudian kalau behavioristik lebih kepada pelatihan guru PAI dan peningkatan kompetensi guru, ya, sehingga nanti diharapkan akan mampu untuk merubah ya merubah atau mengubah ya mengubah yang menurut ya kalau bahasa Indonesia itu merubah menjadi rubah itu semacam serigala gitu ya. Mengubah perilaku siswa dari yang kurang baik menjadi lebih baik sementara analisisnya nanti bisa dilihat dari sisi keberhasilan dan tantangan implementasi dan juga evaluasi yang komprehensif. Makanya kita lihat nih kurikulumnya ya tadi bukan berarti dari Kemenak itu sudah cukup tidak justru kita bisa kembangkan dengan teori-teori yang kita bisa lakukan di sekolah masing-masing ya. Nah, ini nanti ada pikiran juga untuk evaluasi kurikulum ini. Biasanya itu kalau teori evaluasi program sebenarnya itu ya. Nanti ini levelnya udah S2 nih. S1 kemarin yang skripsi juga saya suruh pakai CIPP ya. Konteks, input, proses, produk. Ini evaluasi yang holistik dalam dan mendalam pada sebuah proyek atau pada sebuah kegiatan termasuk juga pembelajaran ya. Indikatornya apa? Nanti peningkatan pemahaman agama siswa dan juga perubahan perilaku positif siswa. Nanti bisa pakai Patrick ya. Kalau fokus kepada hasil itu biasa menggunakan dari teorinya Robert Meagher ya. Itu untuk hasilnya. Instrumennya apa? Nanti bisa menggunakan tes, observasi, wawancara, angket, ya baik itu datanya yang kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, itu perlu tuh dilakukan ya dalam evaluasi ini. Nah, kemudian terakhir tantangannya apa nih di era digital ini? Ya, agama, terutama pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah akses informasi, ya menyaring informasi yang benar, informasi yang relevan bagi siswa. Ya kan, sekarang itu yang disebut dengan apa ya, banjir informasi, ya di mana informasi itu begitu banyak gitu ya. Sekarang saja itu sudah berseliweran gitu ya, sehingga kecerdasan, kemampuan untuk bisa menyaring informasi yang benar gurunya, kemudian dari gurunya itu kemudian diberikan, ditransfer atau disampaikan kepada siswanya untuk betul-betul memahami ini informasinya betul atau tidak. Ya, jangan sampai dalam semua hal itu ya, baik positif ataupun negatif. Ya, jadi bukan hanya yang negatif, saya yang positif pun kadang ya terselip di dalamnya itu apa ya informasi yang hoax ya yang tidak benar. Informasi yang relevan bagi siswa juga ya ada beberapa informasi yang memang tidak sesuai. Misalnya makanya kalau di YouTube itu ada YouTube anak gitu ya. YouTube yang untuk anak yang memang dia kontennya tuh khusus fokus gitu ya, fokus ke sana. Nah, kemudian ada juga yang apa isu tentang radikalisme juga ini perlu dipahami juga secara benar. Kemudian juga dari perubahan sosial yang ada di masyarakat. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, Alhamdulillah nih, sudah ada beberapa orang nih, ada 16, 17 dengan saya. Terima kasih, Pak Ustadz Furqon, ada Ustadz Muhammad Rus'an, ada Ustadz Iwang, ada Ustadz Iksan, ada Ustadz Muhammad Asraf, ada Ustadz Dadang Supriyatna, ada Ustadz Iskandar, ada Ustadz Rama juga, Ustadz Karji juga, Ibu Sri Herliani, ada Ustazah At Fatimah, ada Ustadz Fajar Maulana, ada Ibu Azza Marlina, ada siapa nih, Zahi, ada Bapak Ajat Sudrajat, terus ada Sudrajat dan juga Said Muhammad Alam Firmansyah. Baik, kita masih ada waktu sekitar berapa ya? 12 menit nih ya. Kita diskusi atau kalau nggak ada yang mau nanya, saya yang nanya gantian nih ya.
Oke, silakan. Atau ngasih ini ide gagasan ya. Ada Pak Furkon yang on kamera, ya Ustadz Iwang juga. Ustadz Dadang kemana nih? Nggak kelihatan nih fotonya doang nih. Ustadz Iksan juga deh. Oke, silakan siapa yang mau komentar nih terkait dengan atau mungkin spesifik ya pertanyaan dari saya nih daripada nanti saya ditanya, mendingan saya nanya dulu nih. Kira-kira kalau untuk kurikulum yang PAI ya khususnya yang berbasis Islam itu seperti apa sih sebenarnya? Ya mungkin bisa mengkritisi yang ada di sekolah kita masing-masing juga. Oke, Ustaz Furkan dulu, mangga Kang Furkan. Ini koordinator kita nih, Waduh, aduh, ketua aduh. kelas kita nih, silakan. Iya, silakan. Ada dengarannya. Sel- Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya? Iya, mohon maaf nih agak sedikit ini. Terima kasih Pak dosen yang telah memberikan waktunya. Pak Dok. Ya, silakan Pak Ustadz. Gimana nih terkait dengan minimal itu tiga kurikulum tadi itu. Ada humanistik, ada behavioristik, ada rekonstruksi sosial, ada akademik. Silakan. Iya. Kalau dilihat dari kurikulum yang sekarang berlaku di Indonesia, memang sangat beragam pemahaman Pak ya. Kalau Mm-mm. dilihat dari sudah punya Mm-mm. prinsip dari gurunya untuk menerapkan kurikulum berbasis keislaman, sebenarnya itu sudah tidak pesantren gitu. Mungkin kalau bahasa saya malam juga diskusi terkait ini sebenarnya dengan Kang Ustadz Karji dan juga Ustadz Drama Mm-mm. gitu. Pemberlakuan kurikulum di Indonesia itu ada istilah kan setiap ganti menteri ganti kurikulum gitu. Mm-mm. Padahal Mm-mm. kalau kita cermati dari pelaksanaannya di lapangan, itu tidak tidak pakai itu pun sebenarnya kalau gurunya punya prinsip, gurunya sudah punya dasar taklim akhlaknya sudah berjalan, itu tidak harus berujuk ke sana, Pak. Tidak harus pakai kurikulum. Mungkin kalau misalkan dalam aturan sekarang hanya 2 jam, hanya terbatas waktu, otomatis pendidikan agama Islam agak sedikit mundur dari penerapan pembelajarannya. Tapi kalau misalkan gurunya sudah punya prinsip tadi, sudah punya standar, bahkan pertanyaan semalam tuh standarnya kita itu apa gitu. Kalau misalkan tahfidz, ya insya Allah jago tahfidz. Kalau standarnya kita belum jelas, ya mungkin kembali lagi kepada individunya, Pak gurunya. Kalau guru sudah punya dasar ataupun sudah punya prinsip, sudah punya standar apa yang mau diterapkan di sekolah kita, insya Allah kurikulum itu tidak perlu terlalu ngepek, terlalu berpengaruh. Yang penting tujuan dari pendidikannya itu untuk Islam itu apa. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih, Ustaz Furkan ya, luar biasa sekali. Tapi tadi justru ada yang menarik nih, dan kalau saya senangnya juga agak sedikit kritis nih. Dalam artian begini, kalau saya tidak setuju kalau mengatakan kurikulum itu istilahnya itu tidak penting ya, bukan seperti itu. Tapi tadi dikatakan kurikulum itu nggak terlalu penting, yang penting tujuannya. Tapi justru tujuan pembelajaran itu ya adanya di kurikulum gitu ya. Kemudian kita Hmm. juga akan memperluas dari cakrawala kita. Kita jangan melihatnya itu hanya dari perspektif guru gitu ya. Guru itu sebenarnya secara yang ada sekarang itu kan dia sebagai bukan hanya sih ya pelaksana kurikulum. Nah, yang merumuskan kurikulum itu adalah ya bagian kurikulum ya melibatkan tentu saja kepala sekolah pasti, kemudian juga ada siapa ada pengawasnya, ya guru-guru juga dilibatkan. Jadi kita melihatnya lebih luas lagi, kurikulum itu adalah memang istilahnya itu kita sebut kemana apa pedoman ya, pedoman dalam pembelajaran ya dari awal sampai akhir ya dari intrakurikulernya, ekstrakurikulernya, kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga pendidikan itu. Jadi kurikulum itu menjadi ya bukan hanya sangat penting ya kurikulum itu ya ruhnya pendidikan kayak itu yang pertama. Kemudian tadi terkait dengan perubahan dari kurikulum yang ada, yaitu sebenarnya sebuah, kalau saya melihatnya sebuah dinamika. Nah, kalau kita mampu memahami esensi dari kurikulum, kemudian juga setiap sekolah, kepala sekolahnya, wakil kepala sekolahnya, mungkin sampai guru itu memahami esensi dari kurikulum, sebenarnya tidak begitu bermasalah.
Ya tidak bermasalah dalam artian itu tadi, oh dia paham bahwa oke, kurikulum sekarang itu yang berkembang begini. Ternyata kalau dia pahami, oh ternyata nggak jauh beda. Tadi misalnya humanistik, kemudian behavioristik, sekarang dengan apa deep learning, meaningful, joyful, ya. Nah itu kan sebenarnya nggak tidak jauh berbeda, hanya istilahnya saja. Sehingga kemudian yang paling penting itu adalah memang pemahaman terhadap kurikulumnya, kemudian nanti pelaksanaannya, plus jangan lupa evaluasinya. Kenapa? Ya, Karena iya, iya. evaluasi ini kan dibuat berdasarkan ya kurikulum atau pembelajaran yang sudah terjadi saat ini gitu ya, yang sudah berlaku ya semester kemarin lah kita sebut ya, sehingga kurikulum ya inti dari kurikulum itu kan pedoman. Di dalam pedoman itu ada ya kita biasanya berangkatnya memang dari tujuan, kemudian nanti proses, kemudian evaluasi. Nah, itu ya. Nah, sehingga kemudian ya betul, kita kurikulum berbeda-beda pun justru kita mestinya pendidikan agama Islam mestinya memiliki ya kurikulum tersendiri. Ya, tadi kalau saya lebih cenderung bukan apa ya, bukan menyerah dengan yang ada, tetapi justru mengoptimalkan yang ada. Misalnya gini, tadi yang saya maksud adalah spesifiknya itu oke di sekolah itu cuma 2 jam karena memang kebijakannya itu 2 jam gitu ya. Ya mungkin bisa perjuangan untuk merubah tidak hanya 2 jam, tapi yang berlaku sekarang itu 2 jam. Nah kalau bicara tentang 2 jam agama, oke kurang. Kalau kurang, what's next gitu ya? Apa setelah itu? Berarti harusnya kita memahamkan kepada bahwa pendidikan itu bukan hanya di sekolah. Nah, Ya, makanya kalau apa kita nih ya di Indonesia ini kan dari dulu udah biasa ketika sekolah dasar selesai kemudian sorenya itu masuk ke madrasah diniyah, gini ke ya, iya madrasah betul. itu. Nah, saya sudah cerita kemarin ya belajar dari Singapura misalnya, Iya, ya mungkin suatu saat akan terjadi di Indonesia tapi naudzubillah jangan sampai sih ya gitu ya. Di Singapura itu kan tadi ya pelajaran agama itu tidak diajarkan di sekolah, ya sekolah negeri ya maksudnya ya, jadi sekolah. Dan mungkin suatu saat itu di Indonesia ini misalnya gitu ya tadi ya yaudah agama itu nggak usah diajarkan di sekolah gitu ya, udah sekolah itu pelajaran umum aja gitu ya, ya mungkin walau alam gitu ya. Nah apakah kita menyerah? Tidak gitu, banyak hal yang kita bisa lakukan dan masyarakat di sana juga melakukan itu. Justru kita mengembangkan istilah pendidikan agama Islam itu bukan hanya di sekolah. Nah, itu justru kalau menurut saya yang penting sekarang itu saat ini iya, siap. itu ya bagaimana ternyata pendidikan agama Islam itu justru yang pertama adalah al-ummu madrasatul ula gitu ya. Nah, itu justru yang pertama Iya, betul. keluarga. Nah, jangan sampai ya tadi sekolah sebenarnya sama juga sih bukan hanya PAI ini ya. Sekolah pun misalnya matematika saya kita kasih contoh yang berbeda. Seolah-olah itu anak itu dipelajari diajari matematika itu cuma di sekolah. Ya kenapa ketika di rumah mungkin ya orang tuanya udahlah belajar di sekolah aja gitu ya. Nah, konsep misalnya ada konsep negatif sedikit dari full day juga seolah-olah ya udah apa orang tua itu berlepas diri dari pembelajaran anaknya. Itu ya. Jadi sebenarnya saya inginnya itu nanti kita itu menemukan ya bisa merumuskan satu teori tentang pendidikan agama Islam dalam konteks yang luas. Saya kemarin sudah sebutkan ya salah satu dari profesor di Universitas Win Maliki Malang. Beliau mengatakan bahwasanya ketika kita bicara tentang PAI, pendidikan agama Islam, itu jangan hanya tersekat di sekolah. Mata pelajaran PAI, kemudian juga Quran hadis, akidah akhlak, tafsir, fikih dan juga SKI. Jangan hanya itu. Ya, tetapi di rumah, kemudian juga di lingkungan, di masjid, ya di berbagai tempat itu sebenarnya adalah lembaga untuk pendidikan agama Islam. Islam. Ya masjid misalnya, ya konsep untuk pendidikan apa agama Islam berbasis masjid itu kan sekarang ada tuh ya di Jakarta itu sudah ada sekolah, bukan sekolah, masjid ramah anak misalnya gitu kan ya. Nah kalau bisa Iya, kalau betul. kalau di beberapa tempat tuh masjid itu kalau sama anak apalagi yang belum balik ini udah nggak boleh masuk ke masjid gitu kan ya, belum masih banyak Iya, betul. najisnya nih Iya. gitu ya. Nah, ada masjid ramah anak gitu ya. Nah, kemudian juga belum lagi kalau bicara masjid yang ramah disabilitas misalnya. Kayaknya mungkin kalau boleh katakan tuh 70 sampai 80% itu masjid itu nggak ramah disabilitas gitu ya. Nah, ini jadi yang penting. Jadi walaupun jadi kita kalau pahami pendidikan agama Islam secara sempit itu adalah PAI dan juga 4 pelajaran di madrasah, tapi lebih luas lagi adalah seluruh pembelajaran pendidikan agama Islam yang berlaku di masyarakat.
ya, sehingga kemudian ketika ada Ya. kebijakan gitu ya, saya juga apa tadi misalnya hanya 2 jam, oke 2 jam ini jelas sangat kurang gitu ya. Kemudian nanti ada isu-isu apalagi itu apa PAI pun sudah digabung dengan apa dengan mata pelajaran yang lainnya yang kemarin kita sebutkan itu kan ya. Nah, Iya, sehingga kemudian apa nih? iya, iya, Berarti kita bicara lebih luas lagi, gitu ya. Kita harus banyak iya, waktu buat diskusi. iya. Besok-besok berarti saya 15 menit aja ngomongnya. Iya, Oke, ada siapa iya, lagi Pak. nih? Satu lagi aja nih yang Masih, lain Pak, nanti masih, boleh Pak. diskusi. Nah, ya Pak Burkanya, nanti kita belajar nih. Silakan. Siapa nih? Pak Karji nih Iya, kayaknya masih, nih. Pak. Silakan. Pak Karji silakan. Idenya mungkin punya ide tentang jadi kurikulum PAI itu kayak gimana sih yang komprehensif gitu misalnya. Silakan. Udah Atau gimana mungkin Pak mau ya? mengkritisi ini yang lagi sedikit agak panas juga isu-isu tentang apa feodalisme misalnya gitu ya feodalisme. Feodalisme itu apa ya? Jadi seolah itu kadang guru itu terlalu mendoktrin ke siswa gitu ya, mendoktrin ke siswa. Oh, ini agak sedikit sensitif nih, mohon maaf nih ya. Jadi kadang itu guru itu terlalu mendoktrin ke siswa sehingga tadi nggak cocok tuh untuk kurikulum humanistik yang kritis gitu kan ya. Yang kritis itu nggak cocok gitu ya. Tapi kan itu memang fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Silakan 3 menit, Sarkardi, 2 sampai 3 menit. Duh, bingung Pak, bingung ngomongnya nih. Ya nggak apa-apa ngomong aja. Jadi pendapatnya gimana nih tentang pendidikan agama Islam itu gimana sih cara mengajarkannya gitu? Silakan. Gitu Pak, masih bingung. Oh, agak Terus susah itu nih. Pak Siapa nih gampang Kang Pak Ustadz menyampaikannya. Dadang atau Pak Iskandar? Silakan. Ada yang mau komentar? Eh, Gimana? Jadi hari ini kan kita bicara tentang bagaimana Pak Ustadz Rahmat nih. Silakan Pak Iskandar. Ya, sedikit Pak. Mungkin Boleh. ide yang cocok untuk kurikulum pendidikan agama Islam yang pertama yaitu integritas, nilai-nilai dari yang pertama fokus pada moral dan etika, Pak. Sekarang banyak guru, terutama tidak guru PAI saja, dari moral dan etika kurang juga, tidak harus kita menyalahkan peserta didik juga banyak yang beranggapan peserta didik etikanya kurang, tetapi dilihat dari gurunya dulu. Seperti kurikulum ini perlu menekankan nilai etikanya yang diajarkan Islam seperti kejujuran, keadilan, toleransi dan kasih sayang juga. Terus yang selanjutnya yaitu ide-idenya menggunakan studi kasus, diskusi Hmm. kelompok seperti membahas isu-isu moral kontemporer. Seperti sekarang mungkin yang lagi ramai untuk kelas atas ya, untuk siswa menengah seperti tentang korupsi, intoleransi, dan kerusakan lingkungan juga bisa sebenarnya disandingkan dengan PAI. Terus yang selanjutnya mungkin ke lingkungan, kearifan lokal juga, Pak. Di sini Hmm. sehingga peserta didik bisa mengamalkan eh, dalam konteks budaya mereka juga tanpa menghilangkan ada yang tersinggung misalkan kebiasaan lingkungan. Seperti di Hmm. saya, Pak, ya Hmm. setiap karena lingkungannya berbasis religi, kental Hmm. dengan punten dengan di daerah karena dekat dengan Habib Rizik ya Pak ya. Mohon maaf saya. Hmm. Oh, Mega Se- Mendung ya. tanggal seperti Milad 212 itu sekolah libur Pak, nggak ada siswa pada berangkat. Ya, seperti Maulid di sana Maulid acara Maulid itu acaranya bukan 1 hari 2 hari Pak, sampai 4 hari. Hmm. Siswa kurang itu. Iya. Seperti siswa 39 yang hadir 7 orang itu karena di acara Hmm. mulai terus seperti kemarin mau bulan puasa juga ramai dengan ziarah itu kita tidak bisa melarang mereka karena sudah jadi mungkin budaya di situ, makanya saya hanya ke sekolah kemarin siswa tidak ada gitu Pak. Nah Hmm. itu juga kita harus menghargai mungkin pernah ada tantangan dulu
seperti itu sekolah yang hancur, Pak. Hmm. Terus relevan dengan era digital juga. Saya sekarang memanfaatkan teknologi, memang sekolah saya di pojok ya Pak, Mega Mendung Mhm. batasannya. Saya bisa disebut sekolah terpencil satu desanya, ada satu sekolah Pak, makanya siswanya itu hampir 500 siswa. Masya Allah. Itu penggunaan teknologi. Saya menerapkan di sini untuk melihat potensi masyarakat yang kurang ke teknologi juga, tetapi masih ada orang tua yang selalu eh, memberikan handphone kepada anaknya, alasan untuk komunikasi. Akhirnya saya memanfaatkan teknologi ini. Yang pertama, kita ujian berbasis digital. Terus sekarang buku Ramadan pun saya berbasis digital, Pak. Wis, Jadi luar biasa ya. alasan karena kan sekarang di SD itu apa di sekolah tidak boleh menjual buku, tidak boleh Mm-mm. menjual. Tadinya mau menjual buku Ramadan, akhirnya saya buat di Google Sheet itu dengan Mm-mm. website juga di sekolah membuat buku Ramadan digital. Akhirnya orang tua dan pihak pengawas pun memberikan support yang baik gitu dan memanfaatkan daripada kuota dipakai ini itu di bulan Ramadan biasanya lebih fokus ke game ya anak-anak. Iya Tetapi betul. dengan pemanfaatan buku Ramadan digital, alhamdulillah tadi subuh pun sudah berlaku Pak gitu. Mulai berlaku Masya dari Allah. Luar Ramadan. biasa Pak Rama ya. Nanti kita bisa diskusi lagi nih. Ya buat ini aja nih. Buat Itu apa mungkin Pak ya pembahasan. Terakhir nih. Dari sedikitnya dari ya, saya saya potong nih. ide-idenya. Ya, oke. Saya Iskandar nih. Terakhir nih. Mungkin ada mau komentar silahkan nih. Dalam 2-3 menit nih. Nanti jelas kurang sih. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini sangat menarik Pak terkait pembelajaran terhadap anak, di mana untuk sekarang itu kan anak lebih tertantang dengan yang namanya media lah, seperti elektronik dan sebagainya. Itu yang sangat digandrungi oleh anak-anak. Tetapi pada dasarnya kan untuk agama itu bukan hanya sebatas mengetahui, ada apa istilahnya harus dengan praktek seperti ubudiyah. Kemudian yang kedua akhlak juga seperti itu. Ini apa ya eh, cenderung untuk zaman sekarang anak lebih pintar dengan teori, tetapi dalam praktek kesehariannya yang agak agak susah seperti itu. Eh, Mohon penjelasannya dan terima kasih. Oke, terima Assalamualaikum. kasih Mas Iskandar ya, luar biasa nih. Jadi memang 1 jam itu nggak bakalan cukup sih, apalagi ada Ustadz Karji nih, 2 jam setengah harusnya itu memang 3 SKS gitu ya. Tapi ini karena Ramadan, jadi mohon maaf sekali ya. Jadi nanti memang banyak sekali yang kita akan diskusikan. Kita insya Allah dalam mungkin sekitar 10 pertemuan ke depan nanti kita akan juga, mungkin nanti akan saya kurangi lah untuk apa yang saya ngomongnya mungkin hanya 30 menit saja. Setelah itu nanti kita bisa diskusi banyak. Ini juga Bu Aza bicara tentang meaningful, joyful, mindful gitu. Mindful itu pakai MIND, mindful gitu ya. Sama pakai ulah full ting gitu ya. Kan jadi gaspul jadi ya nggak apa-apa ya. Namanya juga kita belajar, sedang belajar gitu. Ini juga menarik nih kaitan dengan deep full ini juga ya. Tapi karena waktu kita terbatas, saya juga nggak mau mendolimi dosen yang lainnya juga gitu. Ini lewat 7 menit. Intinya tadi pembahasan hari ini sebenarnya bicara tentang bagaimana pengembangan dari kurikulum khususnya yang bisa diterapkan di pendidikan agama Islam, baik itu yang sifatnya humanistik, behavioristik atau konstruksi sosial ataupun juga fokus ke akademik gitu ya. Dan kita belum bicara tentang berbagai kurikulum yang ada dalam peradaban Islam itu sendiri. Misalnya tadi Ustadz Rama menyebutkan etika, akhlak, moral itu penting. So we have big question. Jadi sebenarnya apa ya pentingan akidah atau pentingan akhlak gitu ya atau moral gitu ya. Karena memang skripsi tes itu rata-rata tuh ke karakter, ke pendidikan, ke akhlak. Jadi kita tuh juga jangan kadang itu oke ada euforia misalnya itu moderasi beragama, kemudian juga multikulturalisme, kemudian tadi ada pendidikan karakter.
gitu. Karakter itu ke akhlak. Kalau menurut saya mungkin karakter, kalau menurut saya itu karakter tuh bukan hanya akhlak gitu ya. Misalnya koruptor, koruptor itu sebenarnya bukan hanya akhlak, tapi kaitannya dengan mungkin apa ya, muraqabatullahnya kurang kali gitu ya. Sehingga melakukan korupsi gitu ya. Jadi ini justru kita harus mendudukkan dan merumuskan dari, ya kalau kita boleh sebut, esensi dari pendidikan agama Islam itu apa, esensi dari Islam itu apa. Ya oke lah kita sebut akidah, akhlak gitu ya. Nah, itu kan yang ya memang paling utama. Akhlak betul tadi, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada manusia, akhlak kepada binatang sekalipun, akhlak kepada alam. Nah, itu dikembangkan. Makanya kita punya namanya itu ada fiqhul atau hifdzul bi'ah ya. Ada menjaga, melestarikan, melindungi, mengoptimalkan dari lingkungan. Insya Allah nanti kita akan banyak diskusi lagi terkait dengan kurikulum ya. Tadi Bu Azza juga menyatakan betul, kurikulum itu ya pedoman acuan, dan di mata kuliah ini kita berperan bukan sebagai guru, bukan hanya sebagai guru, tapi sebagai perumus kurikulum. Ya, kritis terhadap kurikulum yang ada, tetapi juga memberikan solusi ya bagi permasalahan khususnya dalam bidang kurikulum pendidikan agama Islam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di hari Sabtu yang akan datang. Wa jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.